wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Andi Nurmayanti Adam SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Hari ini, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan materi menyusun laporan hasil observasi. Berikut ini video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Kalian sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, senang sekali pada pagi hari ini Ibu kembali berada di tengah-tengah kalian dalam kegiatan belajar bahasa Indonesia. Mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, Ibu meminta kesediaan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Nak dipimpin doanya. Pertama-tama, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, semoga doa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya segala aktivitas dimudahkan dan kita juga diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ibu merasa senang dan bangga dengan kalian. Hari ini kalian datang tepat waktu dan hadir lengkap. Dan selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk berdiri. Semua kita akan bernyanyi bersama. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Itulah tadi lagu Garuda Pancasila. Semoga dengan lagu tersebut membangkitkan jiwa nasionalisme kita ya, dan mengingat jasa dari para pahlawan kita yang rela mengorbankan jiwa raganya demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya tugas kalian sebagai generasi muda rajin belajar dan melakukan hal-hal yang positif agar kelak nanti kalian bisa berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Ya. Nah, selanjutnya sebelum Ibu memberikan materi berikutnya,
materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Nak Juli menyampaikan materi kita minggu lalu. Sama Mbak Dina. Materi kita minggu lalu adalah laporan hasil teks observasi. Ya, terima kasih dan tepuk tangan semua. Betul sekali ya, anak-anak hebat. Materi kita minggu lalu tentang laporan hasil observasi. Namun kegiatannya minggu lalu menentukan gagasan pokok dan kalimat utama dalam materinya laporan hasil observasi. Dan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini tentu materinya berbeda, namun masih kaitannya dengan laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah mengamati video atau gambar melalui PowerPoint tentang materi tes laporan hasil observasi dengan menggunakan pendekatan TPACK dan saintifik, diharapkan kalian mampu untuk menganalisis unsur isi dan aspek kebahasaan dalam laporan hasil observasi. Dan yang kedua, melalui tayangan video, kalian mampu untuk menyusun laporan hasil observasi dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dalam laporan hasil observasi. Untuk itu, Ibu meminta kalian menyimak tayangan video yang akan ditampilkan. Sepotong surga dari Sulawesi? Begini, Takabonerate adalah atol atau gugusan karang berbentuk cincin terbesar ketiga di dunia. Setelah atol Kwajipin di Kepulauan Marshall dan atol Supadiva di Maladewa. Adalah sisa letusan gunung Merapi dan bagian lainnya terendam di dasar laut. Dan pemandangan bawah laut yang kamu lihat ini adalah sepenggal keindahan menakjubkan Takabonerate. Taman Nasional Takabonerate terletak di 300 km dari Makassar sebelah tenggara Pulau Selayar dan berbatasan langsung dengan Laut Flores. Penerbangan dari Makassar menuju Bandar Udara H. Alupala di Kepulauan Selayar ditempuh dalam waktu 45 menit. Dari situ kita masih harus menempuh perjalanan sekitar 7-8 jam dengan kapal laut. Seru sekali ya videonya. Dari tayangan video tadi, siapa yang bisa menyampaikan kembali apa yang sudah disampaikan atau apa yang sudah disimak dalam videonya? Ayo, siapa yang bisa? Silakan Dan Rumah Sheila. Keindahan objek wisata Takabonerate. Keindahan objek wisata Pantai Takabonerate. Tepuk tangan. Ada yang sudah pernah ke sana? Tidak. Mudah-mudahan kelak kita dapat rezeki dan bisa touring sama-sama ke sana. Dan yang pertanyaan dari Ibu, dari tayangan video tadi, bagaimana pemandangannya? Ayo, siapa yang bisa menyampaikan? Silakan Mei, silakan berdiri. Menurut saya, objek wisata Pulau Takabonerate memiliki pemandangan yang
berbagai keanekaragaman flora dan fauna, serta memiliki air yang jernih dan pasir putih sehingga membuat perasaan menjadi tenang dan nyaman. Iya. Silakan duduk. Terima kasih dan berikan tepuk tangan. Merupakan sebuah kebanggaan kita warga Kepulauan Selayar yang bisa memiliki objek wisata yang begitu indah dan terkenal di dunia, ya. Dari tayangan video tadi itu kalian sudah menyimak tentang keindahan objek wisata Pantai Taka Bonerate. Selanjutnya ya, materi kita kali ini adalah laporan hasil observasi. Namun sebelumnya Ibu akan bertanya kembali, siapa yang bisa menyampaikan apa sebenarnya laporan hasil observasi? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Silakan Kak Juli, silakan berdiri menyampaikan. Pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks pengamatan terhadap suatu objek berupa penjabaran umum mengenai suatu objek yang diamati dan diteliti. Oke, terima kasih, tepuk tangan sekali. Betul sekali ya. Jadi laporan hasil observasi itu adalah laporan yang berisi pengamatan kita tentang apa yang bisa kita simak. Seperti halnya tadi dari video, kita sudah menyimak berbagai macam flora dan fauna yang ada di dalam objek wisata itu, dan itu merupakan bagian dari observasi atau pengamatan. Tujuan dalam menyusun laporan hasil observasi tentunya untuk memahami dan mengatasi suatu persoalan, kemudian untuk menemukan suatu teknik atau cara terbaru. Jadi ada tujuan yang ingin kita capai di dalam menyusun laporan hasil observasi, sebab berbagai macam apa yang bisa kita saksikan, apa yang bisa kita amati, itu bisa dituangkan menjadi sebuah laporan agar pembaca bisa mengetahui bahwa di kampung kita di Kepulauan Selayar itu menyimpan berbagai keindahan alam yang bisa juga disimak atau disaksikan orang luar. Berikutnya, ciri tes laporan hasil observasi. Jadi berbeda halnya dengan laporan makalah lainnya. Laporan hasil observasi terdiri dari memiliki struktur. Strukturnya yang pertama adalah terdiri atas pernyataan umum, kemudian yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Kalau pernyataan umum ini berkaitan dengan penjelasan umum atau gambaran umum mengenai objek yang akan kita amati. Kemudian deskripsi bagian yang bisa kita sampaikan mengenai objek yang kita amati tadi. Kemudian yang terakhir deskripsi manfaat. Dari tujuan kita menyusun laporan hasil observasi itu terdapat manfaat yang bisa kita peroleh dan bisa kita sampaikan ke pembaca. Itu mengenai struktur dari laporan hasil observasi. Nah, selanjutnya tentang kaidah kebahasaan dari laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan laporan hasil observasi yang pertama menggunakan frasa nomina, kemudian menggunakan verba relasional, menggunakan verba aktif, menggunakan kalimat deskripsi, menggunakan kalimat definisi. Dan inilah beberapa kaidah kebahasaan dalam laporan hasil observasi. Sebelum kalian melakukan kegiatan menyusun laporan hasil observasi, yang perlu kalian perhatikan tentunya yang pertama adalah objeknya dulu. Amati objek apa yang akan kalian jadikan sebagai laporan hasil observasi. Kemudian dikatakan di sini ambil gambar atau foto sebagai bentuk dokumentasi. Kemudian catat pengamatan apa yang akan kamu lakukan.
kalian akan menyusun sebuah laporan hasil observasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah di dalam penyusunannya itu perhatikan tata cara penulisannya ya, menggunakan ejaan yang disempurnakan. Kemudian Ibu meminta kepada masing-masing kelompok ya untuk kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kalian akan menyusun laporan hasil observasi berdasarkan dari objek wisata yang ada di layar ya. Masing-masing kelompok akan memilih sesuai dengan gambar yang ada di layar. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD. Selain LKPD, Ibu juga menyiapkan kartu kata yang memudahkan kalian di dalam menyusun laporannya, dalam menyusun kerangkanya ya. Kemudian Ibu juga menyiapkan sticky note, kaidah kebahasaan yang sudah kalian temukan, kalian tempel pada karton yang Ibu sudah sediakan. Kemudian nantinya kalian akan memasang sticky note-nya ini. Ibu berikan waktu pengerjaan ya, silakan dikerjakan. Silakan masing-masing kelompok aktif didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Kalau ada yang kurang jelas, mohon bertanya ke Ibu supaya kita sama-sama menyelesaikannya. Silakan dikerjakan. Semua dilihat tulisannya temanmu, jangan sampai pada saat presentasi tidak bisa dibaca. Jadi ada yang kerja teksnya, nanti kalian diskusikan apa lagi kaidah kebahasaannya.
dengan kayak tadi ya, dengan kondisi dan korelasi ada kondisi kata penghubung. Kalau kata kerja nanti aktivitas yang dilakukan manusia. Objek wisata kan berbeda. Definisi kata kerja dengan kalimat definisi ini adalah kalau hanya itu yang ditemukan itu masuk di kalau kata penghubungnya konjungsinya pasti itu kelompok 2 ada masalah. Tidak ada masalah mengenai kaidah kebahasanya nanti. Jadi sesuaikan dengan apa yang ada dalam teks. Kita tidak boleh memaksakan kalau di dalam teksnya memang tidak ada ya. Kalau kata prasarana nominalnya ada kemudian ada kendaraan, roda 4 ini benda kan? Ya. Jadi sesuaikan, analisislah sesuai dengan teks yang kamu sudah susun. Kemudian deskripsi kalimat yang menyatakan kalimat definisi. Nanti lihat di bagian ini kan definisi. Ya. Kata definisi adalah pokoknya sesuaikan dengan manfaatnya yang pertama itu bagi pengunjung ini bisa menjelaskan manfaat yang bisa diperoleh ketika seseorang itu berada di sana doang pertama menjelaskan ya suasana hati yang damai, tenang. Kemudian bagi pemerintah juga menambah pendapatan. Meningkatkan pendapatan anggaran belanja daerah.
dengan banyaknya pengunjung yang datang ke objek wisata itu tentu pendapatan bertambah karena banyak yang datang ke sana. Jadi itu merupakan salah satu bagian dari deskripsi manfaat objek wisata. Bagaimana masing-masing kelompok sudah selesai? Sudah. Nah, kalau begitu sebelum kalian mempresentasikan hasil pekerjaannya, kita akan deskripsi dulu. Terima kasih anak-anak. Semoga dengan hasil tadi membuat kalian menjadi segar kembali. Dan sekarang saatnya lah kalian mempresentasikan hasil pekerjaannya. Siapa yang mau tampil duluan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah siap semua ya? Siap. Silakan tampilkan ya. Kan kelompok 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai objek wisata Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu Pantai Sunari. Pernyataan umum. Sunari Beach Resort Pulau Selayar. Pulau Selayar merupakan salah satu akomodasi terbaik yang ada di Pulau Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Terletak di area pribadi Bahagian sebelah barat Pulau Selayar, tepatnya di Pantai Sunari, Desa Tiles, sekitar 30 menit berkendara dari Kota Menteng. Deskripsi bagian. Sunari Beach Resort Selayar menawarkan akomodasi dengan konsep alami, serta pemandangan taman resort dan laut yang menarik, juga pohon kelapa yang berada di hampir seluruh wilayah pantai, yang dapat membuat pengunjung betah bersantai di area resort. Sunari deskripsi manfaat. Sunari Beach Resort Selayar terdiri dari bungalow kayu yang luas dengan desain unik, berdiri pada bulan Oktober 2016, menawarkan lokasi yang terlihat berkendara dan menjajakan. Demikian presentasi kami dari kelompok 2 atas nama Melani, Mila Salsa, Mila Syafla, Mila Selvi, Mila dan Dewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Itulah tadi penampilan dari kelompok 2 yang menyampaikan hasil kelompoknya ya. Ya, masing-masing kelompok ada yang bisa memberikan tanggapan? Saya, Bu. Ya, silakan Hanum Fasila. Sangat bagus karena sudah bisa menyampaikan hasil observasi, mana pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Iya, berikan tepuk tangan. Selanjutnya silakan kepada kelompok 1, kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya, dan siap-siap masing-masing kelompok 2 dan kelompok 1 menanggapi ya hasil pekerjaannya. Silakan kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Komisi 3 menyampaikan hasil objek wisata perkampungan Tali Tombang. Pernyataan umum, perkampungan Tali Tombang adalah sebuah kampung yang terletak di Kelurahan Bangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Deskripsi bagian. Lokasi ini berjarak sekitar 7 km dari ibu kota Selayar, Kota Menteng. Kampung tersebut bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4 dan roda 2 dengan waktu kurang lebih 30 menit. Deskripsi manfaat. Adapun yang menarik dari perkampungan Tali Tombang adalah rumah tradisional dengan desain rumah panggung yang tinggi yang berusia di atas 100 sampai 200 tahun. Adapun alasan rumah tersebut dibangun tinggi adalah menurut kepercayaan penduduk setempat, bangunan yang tinggi menandakan kekokohan. Nomina perkampungan tua, kendaraan roda 4 dan roda 2 dapat berjalan pilihan. Definisi adalah penyungsing dan dengan adapun itulah representasi dari kelompok 3 atas nama Nurfasila, Melandra Astuti, Adelia Alfian, Sinta Dewi, Agustina, dan Jihan Gifari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya persilakan untuk memberikan tanggapan. Silakan, Nak. Sudah bagus karena kelompok 3 sudah dapat mengidentifikasi secara tepat pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat dari teks laporan objek wisata perkampungan tua Bilombang, serta dapat menemukan kaidah-kaidah kebahasaannya. Iya, terima kasih dan tepuk tangan. Terima kasih anak-anak hebat. Selanjutnya kelompok 1. Silakan tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini menyampaikan teks laporan hasil observasi Puncak Tanah Doang. Pernyataan umum, Puncak Tanah Doang merupakan salah satu objek wisata alam yang terletak di Desa Bontomaranu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan. Objek wisata ini dapat diakses dengan menggunakan alat transportasi motor dan mobil dengan jarak tempuh 2 km dari ibu kota Menteng, Selayar. Kondisi jalan yang sudah baik sehingga para wisatawan hanya memerlukan waktu sekitar 23 menit santai sambil menikmati pemandangan alam selama di perjalanan. Deskripsi bagiannya, objek wisata Puncak Tanah Doang yang memberikan fasilitas yang cukup lengkap untuk kebutuhan pengunjungnya, diantaranya tersedia musola, toilet, parkiran, spot foto 3G, area camping ground, dan kafe. Bukan hanya itu, 2 unit gazebo dan villa saat ini sudah proses pembangunan. Informasi buat para pengunjung, ada saat tertentu Puncak Tanah Doang mengeluarkan sensasi kabut tebalnya. Saat ini Puncak Tanah Doang sudah tersedia jaringan telekomunikasi 4G. Pengunjung tak usah risau untuk mengupload foto kerennya di saat itu juga. Deskripsi manfaatnya, manfaat Puncak Tanah Doang bagi pengunjung
dapat menenangkan diri dan bisa dijadikan tempat berkumpul dengan keluarga besar ketika ada acara penting atau hanya ingin berekreasi dan melakukan sunset pada sore hari. Manfaat puncak tanah doang bagi pemerintah dapat meningkatkan pendapatan anggaran daerah dan memperkenalkan objek wisata puncak tanah doang ke berbagai negeri. Aspek pembahasan yang kami dapat dari teks laporan hasil observasi objek wisata puncak tanah doang. Kata definisi merupakan kata konjungsi dengan dan untuk. Kata benda objek wisata puncak tanah doang, alat transportasi motor dan mobil, musola, toilet, parkiran, kafe, gazebo dan villa. Kata kerja menikmati dan diakses. Sekian dari kelompok dengan Ketua Syawal Malindi, anggota Adila Aprilia, Novira Arianti, Amelia, Julia Trisawati, dan Artiana Safitri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih berikan tepuk tangan. Dan Ibu memberikan kesempatan kepada masih kelompok 2 dan kelompok 3 untuk memberikan tanggapan. Ya, silakan Name. Hasil pekerjaan dari kelompok 1 sudah tepat karena sudah bisa mengidentifikasi tentang pernyataan umum, deklarasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Terima kasih, tepuk tangan. Jadi masing-masing kelompok sudah sempat dalam menganalisis unsur kebahasaan dalam tes laporan hasil observasi sesuai dengan objek wisata yang kalian pilih. Dan Ibu juga menilai pekerjaan kalian sudah tepat semua ya. Sebelum Ibu menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu meminta kepada kalian siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, silakan Mbak Juli. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi sekarang adalah pengertian teks laporan hasil observasi, yaitu teks pengamatan terhadap suatu objek berupa penjabaran umum mengenai suatu objek yang diamati atau diteliti. Dan struktur teks laporan hasil observasi adalah pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Terima kasih, tepuk tangan. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini mengenai laporan hasil observasi berkaitan dengan pengamatan terhadap objek yang ada di sekitar kita, baik itu benda maupun objek wisata ya seperti yang tampak dalam video tersebut. Kemudian struktur dari laporan hasil observasi ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi kemudian kegiatan kita pada pagi hari ini kita masih akan melanjutkan ya untuk kegiatan menulis laporan hasil observasi namun dengan objek yang berbeda, dan kegiatan pada pagi hari ini kita tutup dan Ibu meminta ketua kelas untuk membaca. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, dan Ibu berpesan kepada kalian semua untuk rajin belajar agar kelak kalian bisa meraih apa yang dicita-citakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.